Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pelajaran komputer akuntansi. Kali ini kita akan membahas kelanjutan video beberapa hari yang lalu. Perusahaan dagang, studi kasus pada perusahaan dagang Fajar kita. Di video sebelumnya kita sudah membahas langkah 1 setup data awal perusahaan, langkah 1 sampai dengan 20 ditambah plus-plusnya. Nah, pada video ini kita akan membahas langkah kedua dan ketiga. Yang kedua adalah input transaksi, kemudian nanti langkah yang ketiga adalah menyajikan laporan keuangan. Baik, data transaksi bisa kita lihat di soal ini. Kita lihat dari transaksi 1 sampai 20 ditambah dengan transaksi penyesuaian. Kita mulai dari transaksi 1. Transaksi 1 ini adalah pembelian secara kredit. Maka langkahnya untuk mencatat adalah kita gunakan modul pembelian, kemudian pilih faktur pembelian. Vendornya kita pilih PT Gunung Kawi, kemudian invoice numbernya kita masukkan F011, kemudian tanggal transaksinya tanggal 2 Desember, kemudian ship date-nya tanggal kirimnya tanggal 2 Desember 2024, kemudian FOB-nya kosongkan saja karena di data soal tidak ada, terminya 2/10, N/30, kemudian ship via-nya kosongkan. Kemudian yang dibeli adalah, kita geser ke bagian item di sini, kita klik, muncul kulkas Panasonic. Kita beli sejumlah 20, harganya adalah 4.500.000. Kemudian kulkas Toshiba sejumlah 15, seharga 3.500.000. Seperti ini, kita cek. Ini kita cek lagi. Subtotalnya 142.500, PPN-nya 15.675. Kita cek di sini. 142.500, 15.675. Sudah cocok. Kemudian di situ ada freight-nya, ada freight biaya angkutnya, freight paid-nya. Nah, untuk freight paid kita klik di tab beban, kemudian kita pilih akunnya freight paid, kemudian geser ke jumlah, masukkan jumlahnya 1 juta rupiah seperti ini. Kemudian tinggal klik gambar kalkulator yang ada di sudut kanan atas, kita klik, maka total pembelian kita adalah 159.175.000. Kita cek dengan yang ada di sini, 159.175.000. Sudah betul, kemudian simpan dan tutup. Nah, kita cek dulu apakah penjurnalan kita sudah benar. Kita cek keseluruhan jurnal. Buka menu laporan, daftar laporan, buku besar, kemudian keseluruhan jurnal. Kita masukkan dari tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Kita pilih OK. Nah, ini dia jurnalnya. Jika terdapat kesalahan, kita langsung bisa mengedit dengan cara kursor kita taruh di sini, kita klik 2 kali, maka akan buka lagi jurnalnya tadi, formulirnya tadi akan buka, kemudian simpan dan tutup. Kemudian kembali ke sini, perbarui. Itu akan berubah sesuai apa yang kita edit. Selanjutnya, transaksi kedua. Transaksi kedua adalah pembelian perlengkapan kantor menggunakan kas kecil. Karena menggunakan kas kecil, pengeluaran
lewatnya kas bank pembayaran. Dibayar dari kas kecil, petty cash. Kemudian nomor buktinya kita masukkan. V121, tanggal ceknya tidak ada. Kemudian tanggal transaksinya tanggal 4 Desember. Kemudian memonya pembelian perlengkapan. Kemudian payenya toko Gramedia. Seperti ini. Geser ke bawah, kita tinggal mencari akun yang didebet. Akun yang didebet adalah perlengkapan, store service. Seperti ini. Masukkan angkanya 700.000. Kemudian klik gambar kalkulator, ini dia. 700.000. Sudah betul semua, pastikan sudah betul semua, simpan dan tutup. Kemudian lihat lagi keseluruhan jurnal. Ini tidak usah ditutup, tinggal perbaharui saja. Ini transaksinya, debitnya store service, kreditnya petty cash. Kemudian lanjut ke transaksi nomor 3. Pembelian kembali, ini pembelian secara kredit. Seperti transaksi 1, bedanya ini tidak ada frag-nya. Mari kita masukkan caranya dengan klik modul pembelian, faktur pembelian. Kemudian kita pilih vendornya adalah Bromo Asri. Kemudian nomor formnya kita biarkan saja sesuai dengan yang di komputer, atau mau disamakan dengan nomor faktur juga boleh. Nomor fakturnya 217. Kemudian tanggal fakturnya tanggal 5 Desember. Tanggal kirimnya tanggal 5. Kemudian FOB-nya kosongkan, terminnya 2/10 N/30. Sekarang geser ke bawah, itemnya dimasukkan. Kulkas Panasonic. Kulkas Panasonicnya yang dibeli adalah 25 unit. Kemudian harga per unitnya 4.500.000. Kemudian yang berikutnya yang dibeli adalah Toshiba. Toshibanya yang dibeli ada 20 unit. Harganya 3.500.000. Kita cocokkan, subtotalnya 182.500, PPN-nya 20.075.000. Kita cocokkan yang ada di sini. Ini dia, sudah betul, tidak ada frag-nya. Berarti langsung klik kalkulator 202.575. Ini 202.575. Kemudian tinggal simpan dan tutup. Kita cek jurnalnya lagi, perbarui. Seperti ini. Berikutnya, transaksi keempat. Transaksi keempat masih pembelian lagi. Pembelian, faktur pembelian, vendornya adalah Jaya Putra. Kemudian masukkan tanggalnya. Tanggalnya adalah tanggal 8 Desember. 8 Desember. Nomor fakturnya 324. 8 Desember 24. Geser ke sini. Kita masukkan kulkas Panasonic. Ini sejumlah 15. Harganya ada 4.500.000. Kemudian yang dibeli selanjutnya adalah kulkas Toshiba. Kulkas Toshibanya sejumlah 10 unit. Harganya adalah 3.500.000. Seperti ini. Kita cek ada frag-nya.
Ini ada frag page-nya 1.250.000. Kita masukkan di tab beban di sini. Kita pilih akunnya frag page. Ini dia. Kemudian masukkan 1.250.000. Seperti ini, kita klik kalkulator 115.025. Kita cocokkan dengan yang ada di bukti transaksi. Sudah betul? Kalau sudah betul, simpan dan tutup. Kita kembali ke keseluruhan jurnal, perbarui. Kita cek apakah sudah betul. Beres untuk transaksi keempat. Selanjutnya transaksi kelima. Ini retur pembelian Jaya Putra. Mari kita inputkan. Lewatnya adalah modul pembelian, retur pembelian. Kita pilih. Vendornya adalah Jaya Putra. Kemudian receive invoice number kita pilih. Yang dikembalikan adalah yang transaksi tanggal 8. Yang tanggal 8 Desember. Kemudian deskripsinya kita tulis retur Jaya Putra 8 Desember. Kemudian masukkan nomor buktinya NK1 tertanggal 10 Desember. Seperti ini. Kemudian geser ke bagian description ini. Kita pilih kulkas Panasonic. Ada pertanyaan mau diretur semua? Tidak, karena hanya diretur satu. Kemudian ke baris kedua, kulkas Toshiba. Mau diretur semua? Tidak, diretur 2. Kita lihat jumlahnya 11.500. Ini 11.500, PPN-nya 1265. PPN-nya 1265. Sudah betul? Simpan dan tutup. Kalau muncul notifikasi informasi seperti ini, kita oke saja. Oke. Kita lihat jurnalnya perbarui. Ini dia. Oke. Selanjutnya, dokumen ke-6. Dokumen ke-6, transaksi penjualan. Transaksi penjualan. Kita masukkan dokumen 6, transaksi penjualan, menu penjualan. Kemudian pilih faktur penjualan. Kita pilih toko pojok. Seperti ini. Masukkan nomor bukti transaksinya, invoice number-nya F121. Kemudian tanggalnya kita masukkan 11 Desember. Tanggal kirimnya 11 Desember 24. Kemudian geser ke bawah, item number-nya kulkas Panasonic seperti ini. Kulkas Panasonic-nya 15. Harga jualnya 6.500.000. Kemudian kulkas Toshiba sejumlah 10. Harga jualnya ada 5.500.000. Seperti ini. Kita cek di bawah. Subtotalnya apakah sudah betul? 152.500, PPN-nya 16.775. Ini dia. 152.500, 16.775. Sudah betul? Ada frag-nya 1.500.000. Frag-nya kita masukkan di sini 1.500.000. Kemudian di sebelah kirinya kita cari akun beban kirimnya. Frag collected. Seperti ini. Frag collected. Totalnya 170,
170.775. Sudah betul? Kemudian tinggal simpan dan tutup. Kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Berikutnya transaksi ke-7. Transaksi ke-7, penjualan lagi. Penjualan, faktur penjualan. Ini transaksi ke-7, penjualan lagi. Pelanggannya Toko 7. Kemudian nomor fakturnya kita masukkan 122. Tanggalnya 12 Desember. Tanggal kirimnya 12 Desember. Seperti ini. Ke item. Kulkas Panasonic-nya masukkan 25 unit. Harganya 6.500.000. Kemudian kulkas Toshiba sejumlah 20, harganya 5.500.000. Seperti ini. Kemudian ada frag-nya. Ini kita lihat frag-nya 2.250.000. Kita masukkan di sini 2.250.000. Seperti ini. Di sebelah kirinya frag collected-nya sudah muncul otomatis. Frag collected. Kita lihat jumlahnya 304725. Sama. 304725 sudah betul. Simpan dan tutup. Oke, buka lagi keseluruhan jurnalnya, perbarui. Ini dia jurnalnya. Kembali ke bukti transaksi, dokumen 8. Dokumen 8, pengeluaran kas kecil, beli perlengkapan kantor. Berarti menggunakan modul kasban, pembayaran, kita pilih petty cash. Kemudian nomor vouchernya V122, nomor ceknya kosongin, tanggal ceknya tanggal 14 Desember, tanggal transaksinya 14 Desember 24. Pembelian perlengkapan, kemudian payenya Toko Sarina. Seperti ini. Geser ke bawah, tinggal mencari akun yang didebet, pilih store supplies. Store supplies angkanya adalah 600.000. Klik kalkulator, muncul tulisan 600.000, berarti sudah betul. Simpan dan tutup. Buka jurnalnya lagi, perbarui. Ini dia jurnalnya. Jurnalnya adalah ini. Oke, cocok. Selanjutnya transaksi 9. Transaksi 9, pembayaran listrik bulan November. Berarti ini bayar utang beban. Pakai kas yang ada di bank. Menggunakan modul kasban pembayaran, dibayar menggunakan kas di bank, bukan petty cash. Kemudian nomor buktinya kita masukkan, BKK 121. Kemudian nomor ceknya CP 121. Kemudian tertanggalnya 14 Desember. Kemudian memonya bayar listrik dan air bulan November. Kemudian payenya PLN dan HAM. Kita cari akun yang didebet adalah expense payable. Angkanya 2.500.000. Klik kalkulator. Ini dia 2.500.000. Transaksi 9 beres, simpan dan tutup.
buka jurnalnya, perbarui. Ini dia, expand payable cash in bank 2.500.000. Berikutnya transaksi ke-10, penjualan lagi. Kita gunakan modul penjualan, faktur penjualan. Dijual kepada pelanggan raya. Kemudian masukkan nomor fakturnya, pelanggan raya, nomor fakturnya ada F123. Oke, kemudian tertanggalnya 15 Desember. Oke, kemudian kita pilih penjualannya Panasonic sejumlah 10 seharga 6.500.000. Kemudian Toshiba sejumlah 10 seharga 5.500.000. Totalnya 120, kemudian PPN-nya 13.200. Kita cek. Ini 120, 13.200 betul. Kemudian ada frag-nya 1 juta. Kita masukkan frag di sini 1 juta. Ini sudah betul 134.200. Kita cek 134.200. Sudah betul. Simpan dan tutup. Kita buka jurnalnya lagi, perbarui, cek di bawah. Ini dia jurnalnya. Bukti transaksi nomor 10. Selanjutnya bukti transaksi nomor 11. Kita lihat. Ini juga penjualan lagi. Kita gunakan modul penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya kita pilih Elita. Kemudian nomor fakturnya F124 tertanggal 16 Desember. 16 Desember tanggal kirimnya sama. Berikutnya pilih itemnya Panasonic. Itu ada 15. Harganya 6.500.000. Kemudian Toshiba. Toshibanya 15, harganya 5.500.000. 5.500.000, kita cek totalnya 180 juta. PPN-nya 19.800.000. Sudah betul. Kemudian ada frag-nya 2 juta. Kita masukkan di sini 2 juta. Seperti ini, 201.800 kita cocokkan. Sudah betul. Kalau sudah betul, tanggalnya sudah betul, kita pilih simpan dan tutup. Jangan lupa buka keseluruhan jurnal, perbarui. Nah, ini ada di paling bawah, ini dia. Kemudian masih di tanggal yang sama, bukti transaksi 12. Ini di tanggal yang sama ada retur penjualan. Oke, kita masukkan penjualan, retur penjualan. Customernya adalah Elita. Kemudian geser ke nomor faktur yang dikembalikan ini. Yang transaksi tanggal 16 Desember yang ini. Kemudian masukkan nomor buktinya NK1. Masukkan tanggalnya tanggal 16 Desember. Kemudian masukkan deskripsinya retur penjualan Elita. Tanggal 16 Desember. Seperti itu, masukkan ke item description ke sini, geser, klik,
Panasonic. Mau diretur semua? Tidak. Cuma diretur 2. Kemudian yang kedua, Toshiba-nya mau diretur semua? Tidak, juga diretur 2. Sampai bawah. Kemudian subtotalnya 24 juta, PPN-nya 2640. Kita cek. Ini sudah betul. Kembali ke sini, kalau sudah betul tinggal simpan dan tutup. Cek lagi keseluruhan jurnal, perbarui. Ini dia jurnalnya. Oke. Dokumen 12 sudah beres, geser ke dokumen selanjutnya, dokumen 13. Penerimaan kas pelunasan piutang. Berarti kita menggunakan modul penjualan, penerimaan penjualan. Receive from-nya kita pilih penerimaan piutang dari toko pojok. Kita pilih. Kemudian kita masukkan nomor bukti transaksinya 17 Desember. Masukkan nomor bukti transaksinya dulu, BKM 12.1. Kemudian tanggal transaksinya 17. Seperti ini. Masuk ke cash in bank. Kemudian rate-nya biarkan 1, nomor ceknya masukkan. Kemudian tanggal ceknya 17. Memonya penerimaan piutang. Pojok. Seperti ini. Lihat di bukti transaksi bahwa yang dibayarkan adalah pelunasan piutang 25 November. Maka si pojok ini ada 2 nih piutang yang belum dibayar atau keadaannya masih terbuka, dia belum bayar ke kita. Yang dibayar yang 25 November, maka kursor diarahkan ke centang bayar yang tanggal 25 November yang di sini kita centang. Maka akan muncul payment amount-nya 99.900, kemudian klik kalkulator. Jumlahnya ada 99.900.000 sesuai dengan bukti transaksi ini. Kalau sudah sesuai, kembali ke sini, tinggal simpan dan tutup. Seperti ini, buka keseluruhan jurnal, perbarui. Jurnalnya ada di paling bawah, cash in bank, debit, kreditnya, account receivable. Selanjutnya, dokumen 14. Dokumen 14, ini penerimaan kas juga. Nih, penerimaan kas pembayaran piutang tanggal 12 Desember. Transaksinya 17, kemudian bayar tanggal 12 Desember. Berarti masih dalam masa potongan. Nah, kita catat lewat modul penjualan, penerimaan penjualan. Diterima dari, kita pilih yang bayar adalah Toko 7. Seperti ini. Kemudian masukkan nomor buktinya BKM 12.2. Tanggalnya 17 Desember. Seperti ini. Kemudian masuk cash in bank. Masukkan nomor ceknya C6721. Kemudian tanggalnya 17. Memonya penerimaan piutang 7. Seperti ini. Lihat di bukti transaksinya. Ini pembayaran piutang yang tanggal 12. Ya, yang tanggal 12 berarti yang bawah. Ini yang kita centang. Seperti ini. Karena masih dalam masa potongan, maka kursor kita arahkan ke bagian total dis di sini. Kita klik kanan, pilih diskon info. Nah, di sini ada
nomor fakturnya, ada nilai fakturnya, ada terutangnya, kemudian syarat pembayarannya, ada anjuran diskonnya. Maka jumlah diskonnya di sini kita masukkan sesuai dengan anjuran ini. 6.094.500. 2% dari nilai piutang. Kemudian kita tinggal pilih account diskonnya, akunnya. Kita pilih sales diskon. Ada di sini. Sales diskon. Kalau sudah kita pilih OK. Kembali ke sini, klik kalkulator. 298.630 kita sesuaikan, kita cek dengan bukti transaksinya 298.630.500. Sama seperti itu, simpan dan tutup. Kita cek keseluruhan jurnal perbarui. Jurnalnya ada di tanggal 17, ini dia. Cash in bank, sales discount, account receivable-nya kredit. Jadi bedanya dengan yang tanggal 17 yang atas tadi, yang tanggal 17 yang penerimaan pojok ini tidak ada potongannya, kalau yang penerimaan 7 ini ada potongannya. Bedanya itu. Berikutnya bukti transaksi ke-15. Bukti transaksi ke-15 penerimaan piutang lagi. Ini tidak ada potongannya karena transaksinya 20 Desember untuk membayar yang 23 November sudah tidak dalam masa potongan. Diterima dari toko raya. Mari kita inputkan lewatnya penjualan. Kemudian penerimaan penjualan, kita pilih toko raya. Oke. Berikutnya masukkan nomor buktinya BKM 123. Masukkan tanggalnya 20 Desember. Oke, 20 Desember. Masukkan nomor ceknya C9921. Masukkan tanggalnya 20 Desember. Kemudian memonya penerimaan piutang raya. Seperti ini. Lihat di bukti transaksi kembali. Pembayaran piutang dagang tanggal 23 November. Berarti yang tanggal 23, yang ini 23, kita centang bayar, sudah tidak ada diskon. Kita klik kalkulator. Seperti ini, 77.700.000. Sudah tidak ada potongannya. Kalau sudah, simpan dan tutup. Cek jurnalnya lagi, perbarui. Ini dia, ini tidak ada potongannya, tidak ada sales diskonnya. Berikutnya dokumen selanjutnya, dokumen 16, penerimaan piutang. Nah, piutang tanggal 16 Desember, F12 dan tanggal 16 Desember. Mari kita catat lewatnya modul penjualan. Faktur penjualan, kita pilih Elita. Saya ulangi, penerimaan piutang ini saya ulangi, saya salah. Oke, penjualan, penerimaan penjualan. Kita pakai tokonya, diterima dari Elita. Kemudian nomor buktinya BKM 124, tanggalnya 20 Desember 24. Masuk cash in bank, kemudian nomor ceknya C9922. Oke, 9922, tanggalnya 20 Desember 2024. Memonya penerimaan piutang Elita. Terus kita cek lagi. Pembayaran piutang tanggal 16 Desember. Berarti yang dibayar yang 16 Desember ini.
Ini. Kemudian karena 16 Desember, kemudian sekarang baru tanggal 20 Desember, berarti dapat diskon. Klik kanan diskon. Nih, pilih diskon info rate off ini. Kemudian masukkan jumlah diskon anjuran ini 4.036.000. Kemudian akun diskonnya kita pilih sales diskon. Sales diskon. Ini dia. Pilih OK. Klik kalkulator 171.124. Kita cocokkan 171.124.000. Betul. Sudah, simpan dan tutup. Buka keseluruhan jurnal, perbarui. Ini ada diskonnya lagi, ada sales diskonnya. 16 sudah. Berikutnya dokumen 17. Kita buka dokumen 17, ini dia. Bayar gaji bulan November, berarti bayar utang beban menggunakan kas di bank. Oke, mari kita catat lewat kas bank. Pembayaran dibayar melalui cash in bank, kemudian nomor bukti transaksinya BKK 122, nomor ceknya dimasukkan CP 122, kemudian tanggalnya tanggal 21 Desember, memonya bayar utang gaji. Oke, memonya karyawan. Kemudian kita cari expense payable. Nominalnya ada 5.900.000. Seperti ini. Klik kalkulator. 5.900.000. Simpan dan tutup. Keseluruhan jurnal perbarui. Cek paling bawah. Ini dia. Expense payable debit, kreditnya cash in bank. Berikutnya kita cek lagi dokumen 18. Bayar angsuran bank. Pokoknya 150 juta. Bebannya 14 juta. Beban bunganya 14 juta. Berarti nyatetnya lewat kas bank, pembayaran dibayar lewat cash in bank, nomor buktinya BKK 123, nomor ceknya CP 123, kemudian tanggalnya 22 Desember, memonya bayar angsuran bank. Ini payenya BRI. Kita pilih BRI Bank BRI Loan 150 juta. Kemudian yang berikutnya interest expense, beban bunganya 14 juta. Kita klik kalkulator 164 juta, sudah betul, kita cocokkan dengan di sini 164 juta ini sudah betul. Simpan dan tutup. Oke, keseluruhan jurnal perbarui. Seperti ini. Ya, selesai untuk bukti transaksi 18. Bukti transaksi 19. Pembayaran utang dagang tanggal 2 Desember. Bayar utang, pengeluaran kas, bayar utang. Lewatnya pembelian, pembayaran, pembelian. Oke, kita pilih vendornya. Vendornya adalah Gunung Kawi. Seperti ini. Nomor buktinya BKK 124.
Kemudian tanggalnya tanggal 24 Desember. Bayarnya pakai kas di bank, rate-nya 1, memonya bayar utang Gunung Kawi. Oke, geser kanan, nomor ceknya silakan dimasukkan, CP124. Kemudian tanggal ceknya 24 Desember. Kemudian yang dibayar adalah pembayaran utang dagang 23 November yang ini. Kemudian dan utang dagang 2 Desember yang ini. Catat jumlahnya 247.975. Totalnya dua-duanya dibayar, maka ini dicentang semuanya. Oke, jumlahnya adalah 247.975, sama dengan yang ada di sini. Tinggal simpan dan tutup. Kita buka jurnalnya lagi, perbarui lagi. Ini dia jurnalnya. Berikutnya dokumen 20. Oke, dokumen 20. Dokumen 20 itu pembayaran utang lagi tanggal 20 November, Bromo Asri. Kita lewat pembelian, pembayaran pembelian. Kemudian kita pilih vendornya Bromo Asri. Oke, nomor bukti transaksinya BKK 125, tanggalnya 26 Desember 2024. Kemudian pakai cash in bank, rate-nya 1, memonya pembayaran utang Bromo Asri. Seperti ini. Pembayaran utang Bromo seperti ini. Oke, kemudian ini Bromo Asri. Kemudian kita pilih yang pembayaran tanggal 20 November. Tapi ini diisi dulu nomor ceknya, jangan lupa. CP125. Kemudian tanggalnya 26 Desember 2024. Ini bayar yang 20 November. Totalnya 99.900.000. Kita cek di bukti 99.900.000. Seperti itu, cocok, simpan dan tutup. Keseluruhan jurnal perbarui. Ini dia transaksi 20 tanggal 26 Desember. Selanjutnya dokumen 21 ini adalah sudah untuk jurnal penyesuaian. Maka sebelum mengerjakan ini, kita buka dulu neraca saldo per 31 Desember. Karena jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan neraca saldo 31 Desember yang belum menunjukkan saldo sebenarnya. Kembali ke accurate-nya, kita buka menu laporan, daftar laporan, buku besar, kita pilih neraca saldo klasik. Silahkan ditanggali 31 Desember 2024. Termasuk saldo nolnya dicentang, kita pilih OK. Ini dia jurnalnya. Ini dia neraca saldonya. Nah, dari neraca saldo ini kita akan membuat jurnal penyesuaian. Kembali ke sini. Nomor bukti dokumen transaksi 21, nomor buktinya BM121. Ini ada 5 transaksi yang berhubungan. Untuk transaksi 1, nyatetnya lewat modul Kasbank rekonsiliasi. Kemudian untuk transaksi 2, 3, 4, dan 5, nyatetnya lewat modul buku besar. Ini, lewat buku besar.
kemudian bukti jurnal umum. Saya ulangi, untuk yang nomor 1 nanti nyatetnya lewat kas bank, kemudian rekonsiliasi bank. Untuk yang nomor 2, 3, 4, dan 5 nyatetnya lewat buku besar, bukti jurnal umum. Baik, kita lihat dulu yang tanggal 31 BM121 yang nomor 1. Nah, ini kita lihat neraca saldonya dulu nih. Neraca saldo kita itu kasnya 945.579.500. Ini belum menunjukkan saldo yang sesungguhnya. Kenapa? Karena terdapat pendapatan bunga 8.520.000, kemudian ada beban administrasi bank 450.000. Maka untuk mencatat ini diperlukanlah rekonsiliasi. Nah, ini saya buatkan ilustrasinya. Seperti ini. Tak tutup, tak buatkan hitungannya. Ini saya buatkan hitungannya. Nah, seperti ini saya buatkan hitungannya. Saldo kas, cash in bank di neraca saldo. Ya, ini kita Oke. 945.579.500. Kita tulis di sini 945.579.500. Ini dia. Oke. 945.579.500. Kemudian ini belum menunjukkan saldo yang sesungguhnya karena apa? Terdapat bunga. Bunganya ada 8.520.000. 8.520.000. Nah, ini bunganya ini 8.520.000. Kemudian beban administrasi bank itu ada 450.000. Seperti ini. Maka saldo yang benar harusnya adalah ini sama dengan saldo kas di bank menurut neraca saldo ditambah bunga dikurangi beban administrasi bank. Nah, ini nanti yang benar harusnya ini 953.649.500. Sekarang di neraca saldo kita baru ada 945.579.500. Nah, caranya nyatet bagaimana? Kita akan mencatat pendapatan bunga dan administrasi bank. Kembali ke Accurate, kita gunakan modul kas bank, kemudian pilih rekonsiliasi. Kemudian kita pilih akun banknya cash in bank. Ini adalah transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas di bank, cash in bank. Sekarang kita masukkan dulu beban administrasi bank. Kita klik di atas ada order payment, kita klik order payment. Paid from-nya kita pilih cash in bank. Masukkan nomor buktinya BM12-1. Nomor ceknya tidak ada. Tanggalnya 31 Desember 2024. Memonya beban administrasi bank. Payenya BRI seperti ini. Kemudian kita cari di sini akunnya Bank Service Charge. Bank Service Charge ini dia. Masukkan nominalnya 450.000. Seperti ini, klik kalkulator 450.000, simpan dan tutup. Ini dia. Kemudian kita masukkan beban pendapatan bunga. Pendapatan bunga dari sini kita klik other deposit yang ada di atas ini, other deposit.
deposito cash in bank, masukkan nomor buktinya BM12-1, tanggalnya tanggal 31 Desember 2024, memonya pendapatan bunga. Oke, kita cari akunnya interest revenue. Jumlahnya kita masukkan tadi 8.520.000. Klik kalkulator. 8.520.000. Kemudian simpan dan tutup. Kembali ke sini. Kemudian kita masukkan saldo rekening koran. Ini maksudnya adalah saldo yang benar. Hasil perhitungan kita tadi. 953.649, ini dia. 953.649. 953.649.500. Seperti ini. 953.649.500. Kemudian geser ke tanggal rekonsiliasi, masukkan tanggal 31 Desember 2024. Seperti ini. Maka di bawah ini beban administrasi bank akan muncul, pendapatan bunga akan muncul. Ini baru saja yang tadi kita input, 450.000. Kalau sudah muncul di sini, di atas ada tombol cek semua. Kita klik cek semua, sehingga di sini kolom beres ini tercentang semua. Setelah ini tercentang semua, di sini muncul selisih saldonya menjadi 0. Artinya catatan bank dan catatan perusahaan sudah sama. Kalau sudah, simpan dan tutup. Selesai. Kemudian kita lihat ke keseluruhan jurnal, perbarui. Lihat di tanggal 31 Desember. Ini dia. 31 Desember. Nih. Ada cash in bank, ada interest revenue, ada bank service charge, ada cash in bank. Ini dia. Jurnal BM12-1 tadi yang nomor 1. Begitu saudara-saudara, kita lanjut masih di neraca saldo klasik. Kita cek perbarui cash in banknya 953.649.500 akan cocok dengan hitungan kita. 953.649.500 cocok. Berarti ini sudah betul pencatatan penyesuaian kita. Selanjutnya masih di BM12-1 yang nomor 2 sampai dengan nomor 5. Ini sumbernya adalah neraca saldo persediaan store surplus dinilai 7 juta. Nah, ini dia. Kita cek store surplus, ternyata ada 10.300.000. Nanti kita sesuaikan, debitnya adalah store surplus expense, kemudian kreditnya store surplus, supaya di sini 7 juta, maka angkanya adalah 3.300.000. Kemudian yang kedua ini beban sewa toko 1 juta, berarti langsung ditulis debitnya rent expense, kreditnya prepaid rent 1 juta. Kemudian yang asuransi juga demikian, sudah dihitungkan ini. Oke, sudah dihitungkan. Berarti nanti beban asuransi insurance expense debit 1.250.000, kreditnya prepaid insurance 1.250.000. Kemudian taksiran kerugian piutang 3% dari saldo. Nah, ini harus kita hitung. Kembali ke sini, kita cek piutang kita. 493.675. Tak tulis lagi di sini. Ini yang penyesuaian nomor 2 tadi. Piutang. Piutangnya kita lihat lagi. 493.675. Oke, 493.675.000. Nah, seperti ini. 493.675.000 sudah. Kemudian CKP-nya inginnya 3%. CKP-nya menginginkan 3%. CKP-nya 3%.
Maka harusnya CKP-nya adalah sama dengan 3% dikali dengan ini. Nah, 14 juta sekian. Sementara CKP di neraca saldo baru menunjukkan angka ini 12.800. Ini dia. 12.800. Kita tulis di sini 12.800. Maka kekurangannya sama dengan ini dikurangi CKP di neraca saldo. Maka ini nanti yang kita jurnal dengan mendebet BDEP expense mengkredit allowance. Baik, sudah kita hitung, kita jurnal sekarang. Jurnalnya lewatnya buku besar, bukti jurnal umum. Kita masukkan nomornya BM 12.1, kemudian tanggalnya 31 Desember 2024. Memonya adalah penyesuaian perlengkapan sewa, asuransi, dan CKP. Oke, kita mulai dari perlengkapan dulu. Perlengkapannya tadi store supplies expense 3.300.000. Oke, seperti ini. Kreditnya adalah store supplies 3.300.000. Berikutnya beban sewa, rent expense-nya 1 juta. Kemudian prepaid rent 1 juta. Berikutnya insurance expense 1.250.000. Kemudian berikutnya prepaid insurance. Berikutnya bad debt expense. Ini dia. Angkanya dimasukkan yang tadi hitungan kita 2.10.250.000. 2.10.250. Oke. 2.010.250. Oke. Berikutnya CKP allowance for double debt. Oke. 2.010.250. Oke. Sudah selesai. Jumlah debit dan kreditnya pastikan sudah sama di bawah sudut kanan bawah ini. Kalau sudah selesai, simpan dan tutup. Kemudian buka keseluruhan jurnal, perbarui, cek jurnalnya sudah betul apa belum. Tanggal 31, ini dia. BM 12.1. Ini nomor buktinya sengaja saya pisah karena yang BM 12-1 sudah digunakan untuk bank service charge tadi. Ini tetap BM 12.1 tapi BM 12.1 sehingga terpisah ini. Tidak apa-apa, tapi esensinya sudah betul. Berikutnya kita buka neraca saldo klasik kita perbarui. Nah, maka akan benar semua sekarang ini. Contohnya store supplies tinggal 7 juta, sudah betul. CKP 14.810. Kita cek 14.810. 250 cocok. Kira-kira seperti itu untuk bukti transaksi BM 12.1. Nih.
Kemudian untuk BM12.2 ini ada dua transaksi. Transaksi yang pertama penghitungan penyusutan, transaksi yang kedua bayar beban gaji, gaji terutang, penyesuaian beban gaji. Nah, untuk yang nomor 1 kita catat menggunakan menu aktivitas periodik proses akhir bulan. Kemudian yang ini kita catat, yang nomor 2 ini kita catat menggunakan buku besar. Oke, kita langsung catat untuk penyusutan. Oke, penyusutan lewatnya pilih aktivitas periodik proses akhir bulan. Bulannya kita isi Desember, kemudian tahunnya 2024, nilai tukarnya 1, pilih OK. Proses akhir bulan selesai, pilih OK. Oke, kembali ke jurnal, perbarui, kita cek. Ini dia penyusutannya, 412.500. Betul, kemudian yang bawah, yang gaji, kita catat lewat buku besar, bukti jurnal umum, BM12.2, kemudian 31 Desember 2024, memonya adalah penyesuaian gaji. Oke, debitnya adalah beban gaji, wages and salaries, nominalnya ada 3.550.000, 3.550.000. Kemudian expense payable. Oke, seperti itu. Jumlah kredit debitnya sudah betul, simpan dan tutup. Buka jurnal lagi, perbarui. Letaknya ada di bawah, ini dia. Nih, tanggal 31, wages and salaries, expense payable. Sudah betul. Baik, selanjutnya masih di bukti transaksi terakhir. Ini ada dua jurnal. Jurnalnya yang pertama penutupan PPN, yang kedua penghitungan pajak. Ini sumbernya juga neraca saldo. Oke. Untuk neraca saldo, kita lihat neraca saldo klasik, perbarui, PPN, berarti nanti nyatetnya VAT outcome-nya kita pindah debit, VAT income-nya kita pindah kredit, kekurangannya dilarikan ke VAT payable. Itu yang pertama. Kemudian yang pajak penghasilan, ini yang pajak penghasilan sesuai dengan tarif, kita cari dulu peredaran brutonya, kemudian baru dikalikan 0,5. Kira-kira seperti itu. Kemudian nyatetnya nanti beban pajak, utang pajak ke dalam income tax expense dan income tax payable. Kita mulai dari yang nomor 1 dulu ya, yang nomor 1 dulu. Ini saya pisah untuk memudahkan penjelasan. Kita mulai yang nomor 1 dulu, menutup PPN income dan PPN outcome. Nah, nyatetnya sama lewat buku besar, bukti jurnal umum, BM12.3. Oke. Kemudian tanggalnya 31 Desember 2024. Kemudian penutupan VAT. Seperti ini. Kita mulai. VAT outcome-nya. Kita tulis angkanya, VAT outcome 81.610. 81.610.000 seperti ini. Kemudian VAT income, oke, angkanya VAT income 48.760.
48.760.000 seperti ini. Kemudian masukkan ke VAT payable. Ini dia 32 seperti ini. Cek debit dan kreditnya sudah imbang. Karena debit dan kreditnya sudah imbang, kemudian tinggal simpan dan tutup. Oke, pilih neraca saldo klasik, perbarui. Cek, pastikan VAT income, VAT outcome sudah 0 dan akan muncul VAT payable. Kira-kira seperti itu. Kita cek jurnalnya lagi kalau masih ada yang salah, yang VAT tadi. Ini dia jurnalnya. Ini dia. VAT. Nah, berikutnya, oke, sesuai dengan soal ini, kita diminta mencari peredaran bruto dulu. PPh final bulan Desember adalah penjualan bruto bulan Desember. Nah, kita cari dulu peredaran bruto. Oke. Kita lihat penjualan, kemudian retur. Kita cari unsur untuk menentukan peredaran bruto, retur penjualan, kemudian potongan penjualan, kemudian ada ongkos angkut, freight-nya kita masukkan, freight collected. Nah, ini kita cari dulu. Caranya kita buka neraca saldo kita. Oke. Neraca saldo klasiknya kita buka per 31 Desember. Penjualan, sales, ini dia. Sales rate-nya kita klik. Nih. Selama bulan Desember, sales-nya adalah 725 juta. Oke, kita tulis di sini 725 juta. Seperti itu. Kemudian retur penjualannya, kembali ke sini, ini ditutup. Retur penjualan, sales return 24 juta, ini satu tok 24 juta. Kita masukkan di sini 24 juta. Kemudian potongan penjualan. Sales discount, ini dia 10.130.500. Kita tulis 10.130.500. Oke. 10.130.500. Sudah betul? Ya. Terus kemudian freight collected. Kita cari freight collected. Ini dia 6.750. Kita masukkan 6.750.000. Oke. Maka peredaran brutonya adalah kita cari sama dengan penjualan dikurangi retur dikurangi potongan ditambah freight. Seperti ini. Kemudian tinggal pajaknya adalah sama dengan 0,5% dikali ini. 0,5% dikali dengan ini. Maka ini pajaknya. Oke, pajaknya berarti 3 dibulatkan, ini 3 juta dibulatkan 3.488.000. Nah, oke. Ini pajaknya, berarti nanti nyatetnya
kita gunakan lewat buku besar, bukti jurnal umum, BM 12.3, seperti ini, tanggal 31 Desember 2024, perhitungan pajak. Oke, ini catat ke dalam income tax expense dan income tax payable. Oke, debitnya adalah income tax expense. Angkanya tadi 3.488.000, 3.488.000. Kemudian income tax payable. Ini dia. Seperti ini. Kalau sudah, simpan dan tutup. Selesai, saudara-saudara. Kita lihat jurnalnya, perbarui di bawah. BM 12.3. Ini dia. Income tax nih sudah masuk neraca saldo klasiknya, perbarui, dia juga sudah masuk. Selesai untuk tahap kedua, yaitu pencatatan transaksi. Ini bisa kita tutup. Untuk selanjutnya, langkah ketiga adalah menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan kita bisa menggunakan menu laporan, kemudian pilih daftar laporan, kemudian pilih laporan keuangan. Kita misalnya mau menampilkan neraca, nanti tinggal pilih yang neraca ini, laba rugi di sini. Kemudian laporan arus kas, tinggal milih saja. Ini saya contohkan satu saja, nanti bisa dieksplor sendiri tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan contohnya neraca, saya pilih yang neraca yang standar saja, ini kita klik. Seperti ini. Kita masukkan tanggalnya 31 Desember 2024. Seperti itu, tinggal pilih OK. Selesai, ini neracanya. Ini bisa langsung di print. Kalau kita print, nanti tinggal milih printernya OK. Berapa kali cetak, pilih OK. Itu kalau langsung di print. Atau ini bisa juga kita simpan ke dalam bentuk PDF. Nanti tinggal simpan PDF file, kita pilih OK, kita cari tempat nyimpennya, terus kita kasih nama, misalnya neraca, seperti itu, tinggal save saja. Maka nanti akan tersimpan dalam bentuk PDF. Demikian saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Silahkan dilatih, tetap semangat. Semoga sukses. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.